Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Nur Latifah, NIM 11920700031. Saya mahasiswi program studi pendidikan fisika UIN semester 5 kelas A. Di sini saya akan memaparkan laporan mengenai proyek kewirausahaan keripik kaca. Pembahasan yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 3 bab, yakni yang pertama ada bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, serta pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya bab 2 mengenai pembahasan, yakni ada pembahasan produk, ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada laporan praktik lapangan. Kemudian yang terakhir bab 3 kesimpulan dan saran. Poin yang pertama yakni mengenai pendahuluan. Kewirausahaan merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan serta resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Berwirausaha merupakan salah satu cara seseorang untuk bekerja dan meniti karir untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dalam berwirausaha tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan keuntungan serta kerugian. Nah, untuk menganalisis permasalahan atau faktor-faktor yang menyebabkan keuntungan serta kerugian yakni dapat digunakan dengan analisis. Adapun yang saya gunakan pada analisis ini yakni analisis SWOT yang dilakukan di Kabupaten Subang, yakni untuk produksi keripik kaca. Selanjutnya mengenai tujuan dari proyek kewirausahaan ini, yakni yang pertama ada menganalisis permasalahan kewirausahaan mengenai keripik kaca, yang kedua memberikan solusi permasalahan keripik kaca serta menerapkannya. Lanjut kepada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 2 tempat karena proses produksinya yang berurutan, yakni produksi mentah dan produksi matang. Nah, untuk produksi mentah dilakukan analisis dengan alamat Kampung Cileat, Desa Gadusayang, Kecamatan Salak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Selanjutnya tempat 2 yakni tempat pembuatan pematangan yang dilakukan di Kampung Salaawi, Desa Pasanggahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Kalangan usia karena rasanya yang cukup enak dan ditawarkan dengan variasi harga yang berbeda sesuai dengan ukuran atau berat daripada barangnya. Adapun variasi harganya, yang pertama ada 150 gram harganya 10.000, kedua 200 gram harganya 15.000, ketiga ukuran 250 gram harganya 18.000, selanjutnya ada ukuran 500 gram atau setengah kilo harganya 30.000, dan yang terakhir 100 gram harganya 55.000. Selanjutnya mengenai varian dari rasa atau variasi rasa. Variasi rasa yang ditawarkan ada original, pedas hijau, balado, keju, jagung manis, serta jagung bakar, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari kompor gas, baskom, pengaduk, plastik, parutan singkong, serta singkongnya. Selanjutnya ada minyak, bawang putih, masako, cabai kering, cabai merah, cabai hijau, serta penyedap lainnya. Selanjutnya mengenai langkah pembuatan. Yang pertama, kupas singkong terlebih dahulu, kemudian rendam agar mempermudah proses pembersihan. Selanjutnya singkong dibersihkan dan ditiriskan di dalam baskom besar. Selanjutnya parut singkong dengan menggunakan parutan listrik. Selanjutnya singkong dicetak dengan menggunakan stick dan ditipiskan menggunakan gilingan. Selanjutnya kukus singkong, kemudian jemur hingga kering dan jadilah keripik kaca mentah. Nah, setelah keripik kaca mentah siap diolah menjadi keripik kaca matang, yakni dengan cara membumbuinya.
Selanjutnya masuk ke poin selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama, analisis mengenai kekuatan atau strength. Dari kekuatan ini ada 2 poin. Yang pertama ada ketahanan produk yang lumayan lama, kedua banyaknya peminat dari berusia. Ada yang selanjutnya mengenai kelemahannya. Kelemahan dari produk ini, produksi produk yang bergantung kepada cuaca mengakibatkan produksi sedikit terhambat. Kemudian pengiriman yang masih menggunakan sistem COD cukup membuat kesulitan. Selanjutnya pemasaran yang kurang meluas dan belum adanya iklan-iklan atau melalui media sosial. Selanjutnya masih analisis SWOT, yakni mengenai peluangnya kemudahan beriklan atau kemudahan melakukan promosi melalui media sosial atau online shop. Selanjutnya penjualan misalkan sistem pre-order. Poin selanjutnya mengenai ancaman. Nah, ancaman ini ada 2 ya yang sangat poin pentingnya, yakni yang pertama ada banyaknya pesaing yang mengakibatkan kemungkinan omset menurun. Kemudian mahalnya harga bahan baku mengakibatkan sedikitnya keuntungannya. Misalnya dari analisis SWOT tadi ditemukanlah yakni ada 2 poin. Yang pertama ada produksi produk, yang kedua ada pemasaran produk. Dari produksi produk ditemukan permasalahan, yakni proses pembuatan terkadang sedikit terhambat karena bergantung cuaca, karena adanya proses penjemuran, sehingga ketika hujan terkadang tidak bisa memproduksi. Selanjutnya permasalahan mengenai pemasaran produk. Nah, di pemasaran produk ini karena pemasaran yang kurang meluas dan belum adanya marketplace atau promosi melalui media sosial atau online shop, sehingga masih banyak orang-orang yang mengetahui bisnis ini. Nah, adapun solusi yang ditawarkan untuk produksi produk yakni membuat tempat jemuran keripik kaca yang dibuat dengan plastik di atasnya. Kan jemuran ini kayak jemuran baju ya gitu, jadi bisa diakalin di atasnya itu pakai bisa dengan plastik mika. Kemudian solusi untuk pemasaran produk yakni yang membuat pamflet iklan produk keripik kaca, kemudian melakukan promosinya melalui media sosial atau online shop. Nah, di sini saya telah melakukannya ya, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya solusi pemasaran produk yang kedua yakni untuk dengan membuat akun online shop. Nah, di sini saya telah membuat akun online shop sudah dilihat oleh teman-teman sekalian. Nama shopee-nya shopee.co.id/IrnaNL, atau bisa langsung searching keripik kaca atau Irna NL-nya. Nama tokonya Doa Sadaya. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa produknya dengan berbagai varian harga, varian rasa, serta varian ukuran. Tapi variasinya belum banyak ya, karena saya juga masih mempelajari akun Shopee ini. Nah, selanjutnya laporan praktik lapangan. Tadi kan sudah dibuat ya jemuran plastiknya, kemudian promosi melalui media sosial atau online shop. Nah, setelah dibuat jemuran plastik, produk tetap bisa diproduksi ketika hujan walaupun tidak sebanyak ketika terik matahari. Setidaknya lah dalam seharinya itu bisa memproduksi walaupun tidak kering sempurna. Misalkan kan kalau sehari bisa langsung matang ya, atau sampai duhur juga matang. Kalau hujan kemungkinan bisa nyampe 2 hari kering, baru bisa kering. Selanjutnya setelah dilakukan promosi melalui berbagai media sosial dan dengan membuat akun online shop, alhamdulillah omset cukup meningkat dibandingkan dengan sebelum di promosi ini. Kesimpulan dari proyek kewirausahaan ini serta telah dilakukan praktik lapangannya, yakni yang pertama ada ditemukan 2 permasalahan dalam bisnis keripik kaca yang berada di Kabupaten Subang, yakni mengenai produksi produk dan pemasaran produk. Nah,
Selanjutnya diberikan solusi untuk tiap permasalahan tersebut dan telah diterapkan sehingga dengan hasil analisis permasalahan serta solusi tersebut, omset penjualan sedikit meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.